Setiap hari kita mengambil puluhan keputusan konsumsi. Dari sarapan pagi, kopi sebelum kerja, sampai belanja online di malam hari. Tapi, pernahkah kita bertanya, apakah semua itu membawa keberkahan? Kalau kita lihat kehidupan sekarang, banyak orang yang merasa penghasilannya cukup, tapi tetap merasa kekurangan. Hal ini bukan karena uangnya yang sedikit, tetapi karena pola konsumsi yang tidak terkendali. Kita sering membeli sesuatu bukan karena benar-benar butuh, tetapi karena tergoda tren, promosi, atau bahkan hanya karena ingin diakui orang lain. Padahal dalam Islam, konsumsi bukan sekedar soal memenuhi keinginan, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan rezeki dengan bijak dan bertanggung jawab. Islam mengajarkan keseimbangan dalam hidup. Kita boleh menikmati rezeki yang telah Allah berikan, tetapi kita tetap harus menghindari sikap berlebihan. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Artinya, Islam menuntun kita untuk hidup sederhana, terukur, dan penuh kesadaran. Dalam Islam, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3 tingkatan utama. Yang pertama ada daruriyah, yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup, seperti makan, air, tempat tinggal, dan kesehatan. Kalau ini gak terpenuhi, hidup seseorang bisa terancam. Yang kedua ada hajiyah, yaitu kebutuhan penunjang yang membuat hidup lebih mudah. Misalnya kendaraan untuk bekerja, pakaian yang layak, atau alat komunikasi. Ini boleh dimiliki asalkan tidak melalaikan kewajiban dan tetap dalam batas yang wajar. Dan yang terakhir ada tahsiyah, yaitu kebutuhan pelengkap yang memperindah kehidupan. Contohnya seperti hobi, rekreasi, dan barang mewah. Tidak salah selama tidak menimbulkan kesombongan dan tetap menjaga niat yang benar. Jadi semakin tinggi tingkat kebutuhan, semakin besar pula tanggung jawab yang kita harus miliki untuk menjaga niat dan keseimbangannya. Sekarang, bagaimana cara kita menerapkan konsumsi yang sesuai dengan syariah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu keadilan. Artinya, kita harus mengonsumsi sesuatu yang halal, baik, dan tidak membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang kedua yaitu kebersihan. Dalam Islam, mengonsumsi tidak hanya yang halal saja, tetapi harus thayyib juga, baik itu untuk tubuh, pikiran, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu kesederhanaan. Hindari sesuatu yang berlebihan yang disebut dengan israf. Kesederhanaan bukan berarti pelit, tetapi kita harus bijak dalam menggunakan rezeki. Yang keempat yaitu kemurahan hati. Konsumsi bukan hanya untuk diri sendiri. Dengan kita berbagi, bersedekah, memberi makan kepada orang lain, kita dapat menebar rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Dan yang terakhir yaitu moralitas. Konsumsi juga soal etika. Bagaimana kita menghargai makanan, membuang sampah sembarangan, dan dimulai dengan berdoa. Karena sekecil apapun Allah melihat niat dan perilaku kita. Studi kasus nyata. Sebuah penelitian di Tasikmalaya menunjukkan bahwa masyarakat yang memahami prinsip konsumsi Islam memiliki pola hidup yang lebih sehat dan terkendali. Sebanyak 78% lebih membeli produk halal, 65% mengurangi pembelian impulsif, dan 82% mengaku hidupnya terasa lebih tenang dan berkah. Ini membuktikan bahwa ajaran Islam bukan hanya teori. Ketika kita mengatur pola konsumsi dengan iman, hidup terasa lebih bermakna. Dan keberkahan bukan lagi sekedar kata, tapi kenyataan. Maraknya penawaran seperti diskon, promo, dan flash sale membuat kita terjebak dalam pola konsumsi yang berlebihan. Sehingga dibutuhkan kesadaran penuh agar kita tidak terseret dalam kebiasaan berbelanja yang berlebihan. Maka gunakan filter 3T. Yang pertama, tunggu 3 jam sebelum membeli. Yang kedua, ini kebutuhan atau keinginan. Dan yang terakhir, teliti. Apakah barangnya bermanfaat dan halal? Ingat, setiap rupiah yang kita keluarkan akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, pastikan keputusan belanja membawa nilai ibadah, bukan hanya sekedar kepuasan sesaat. Sebagai penutup di akhir materi, kami akan menyampaikan sebagian makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi dalam Islam. Yang boleh dikonsumsi, yang pertama yaitu semua jenis tumbuhan, seperti sayur-sayuran, buah-buahan,
dan biji-bijian. Yang kedua yaitu hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, asal disembelih sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga yaitu semua hewan laut. Dan yang terakhir yaitu makanan olahan yang bebas dari unsur haram. Nah, selanjutnya yaitu makanan yang tidak boleh dikonsumsi dalam Islam. Yang pertama yaitu ada babi dan semua jenis turunannya. Yang kedua yaitu bangkai atau hewan yang mati tanpa disembelih sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga yaitu darah. Yang keempat yaitu hewan yang bertaring seperti singa, serigala, dan burung pemangsa. Dan yang terakhir yaitu alkohol dan makanan yang memabukkan. Pada akhirnya, konsumsi bukan hanya tentang apa yang masuk ke tubuh, tetapi apa yang kita pilih untuk masuk ke dalam hidup kita. Ketika kita menjaga apa yang kita beli, apa yang kita makan, dan untuk apa rezeki kita digunakan, kita sedang menjaga hati dan sekaligus menjaga keberkahan. Semoga setiap pilihan konsumsi kita menjadi ibadah, setiap pengeluaran menjadi kebaikan, dan setiap rezeki yang datang membawa ketenangan. Karena hidup yang berkah selalu dimulai dari pilihan yang benar. Konsumsi bukan hanya sekedar urusan perut semata, tetapi juga urusan hati dan akhirat. Dengan memahami prinsip konsumsi Islami, kita tidak hanya menata keuangan, tetapi juga menata kehidupan menuju keberkahan.